Halo, selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan. Gelombang berjalan ini bukan materi lanjutan dari gelombang mekanik yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Pada gelombang berjalan ini memiliki arti yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap, artinya setiap titik yang dilalui gelombang amplitudo selalu sama besar. Kemudian persamaan umum dari gelombang berjalan ini adalah Y sama dengan ya Pak pen dulu, Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX seperti itu ya. Nah di sini yang perlu kita coba deskripsikan yaitu adalah plus minus ini ya. Jadi plus minus ini yang pertama yaitu plus jika gelombang pertamanya merambat ke atas. Jadi istilah itu ke puncak dulu seperti itu ya. Nah, kemudian dia bernilai negatif jika gelombangnya itu merambatnya ke bawah dahulu, arti dia ke lembah dahulu. Nah, itu berarti dia negatif. Kemudian yang pada KX ini kan ada juga plus dan minus gitu ya. Nah, plus dan minus pada sebelum KX, kalau dia positif, maka gelombang itu merambat ke arah kiri. Jadi kita lihat, perhatikan nanti arah gelombangnya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri berarti tandanya nanti kita buat positif. Apabila dia negatif, maka gelombang itu merambat ke kanan ya. Nah, di sini Bapak telah sediakan keterangannya, Y itu merupakan simpangan, satuannya meter. A adalah amplitudo atau simpangan terjauh, satuannya meter. Kemudian yang K ini, ya K ini adalah bilangan gelombang. Kemudian ada namanya omega, bisa disebut frekuensi sudut gelombang atau kecepatan sudut. Kemudian ada namanya T, T itu waktu, dan X adalah jarak titik sumber, ya. Jarak titik sumber adalah X. Baik. Nah, sekarang kita akan coba lebih memahami persamaan umum simpangan gelombang berjalan tersebut secara lebih rinci seperti itu ya. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi ya, ada plus dan minus. Nah, apabila dia tadi sudah kita jelas dikatakan kalau positif ini apabila dia merambat ke atas, kemudian negatif apabila dia dimulainya itu ke bawah dulu atau lembah dulu. Jadi kalau dia mulai dari bukit dulu, maka positif amplitudonya. Kalau dia mulai dari lembah dulu, berarti negatif. Kemudian, lihat kalau dia merambatnya ke arah kiri, maka tandanya yaitu positif, ya, ke arah kiri, ke arah sini, berarti. Tetapi kalau dia merambat ke arah kanan, ke arah sebelah kanan kita, maka rambatannya itu bernilai negatif untuk KX-nya, seperti itu, ya. Ini tentang konsep tanda dulu. Baik, nah ini contohnya, kita lihat perhatikan ya. Nah gelombang ini kan berawal dari titik O ini, dia mulai dari bukit dahulu. Berarti kalau dari bukit dahulu maka ini pasti dia adalah positif. Makanya di sini ada tanda positif tapi tidak ditulis. Kalau positif kan biasanya tidak bisa kita tulis seperti itu ya. Kemudian kita lihat dia merambat kemana nih? Dia merambat ke arah kanan. Kalau merambat ke kanan, tadi kan jelas kalau merambat ke kanan maka nilainya yaitu negatif. Maka dibuatlah ini negatif. Sehingga persamaan umum yang tadinya itu adalah yang seperti ini ya, plus minus A sin omega T plus minus KX, itu berubah menjadi Y sama dengan A sin omega T min KX. Nah, persamaan gelombang ini diambil dari gambar yang tersedia di atas ini. Jadi nanti tergantung gambarnya seperti apa ya anak-anak ya. Gambarnya seperti apa. Nah, itu baru nanti kita coba ilustrasikan gambar tersebut menjadi formulasi atau persamaan dengan konsep yang tadi gitu ya. Baik. Selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu di sini Bapak akan jelaskan juga tentang apa saja yang ada di formulasi tersebut, simbol-simbolnya ya. Simbol-simbolnya, baik. Nah, yang pertama yaitu YP. YP ini adalah simpangan pada titik P. Jadi kalau YA simpangan pada titik A, seperti itu ya. Kemudian A. A ini adalah amplitudo. Sudah jelas ya, A itu adalah amplitudo. Sin, yang tadi ada sin ya. Nah, omega ini frekuensi sudut atau kecepatan sudut ya. Jadi omega ini yang ada sebelum T-nya ya, itu nilai omega. Nah, sebelum nilai X, itu adalah nilai K. K itu adalah bilangan gelombang. Ya. Oke, baik. Ini tentang variabel di dalamnya ya.
Tadi tandanya sekarang variabel. Nah, kemudian kita akan coba lebih rincikan ke formulasinya. Frekuensi sudut ya atau omega. Omega ini bisa saja formulasinya menjadi omega sama dengan 2πf atau omega itu sama dengan 2pi per T atau periode ya. Karena apa seperti itu? Karena kan kita tahu bahwasanya frekuensi itu sama dengan 1 per T gitu ya. Nih. Baik, kemudian bilangan gelombangnya yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Ya, K sama dengan 2pi per lambda ya. Omega diambil dari formulasi yang ini tadi, omega nanti ya. Kemudian yang K nanti juga diambil dari yang ini gitu ya. Selanjutnya yaitu cepat rambat gelombang ya. Cepat rambat gelombang yaitu simbolnya adalah V ya. Nah, V ini adalah formulasinya lambda dibagi periode atau V sama dengan lambda sama dengan V sama dengan lambda kali frekuensi seperti itu ya. Nah, tapi sering Bapak gunakan itu yang ini ya. V sama dengan lambda dikali F gitu ya. Nah, ini keterangannya. Oke. Nah, kemudian ada kecepatan dan percepatan partikel ya. Nah, ini anak-anak ya. Bedanya apa? Jadi kalau yang tadi itu adalah cepat rambat gelombangnya. Nah, kalau yang ini adalah persamaan ya, persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Nah, bagaimana cara kita menentukan persamaan kecepatan dan percepatan ini? Tentu ini menggunakan diferensial. Diferensial itu turunan ya yang sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Itu sudah kita pelajari tentang turunan. Nah, tapi turunan di sini itu turunan trigonometri yang sederhana gitu ya. Nah, kalau kita tadi ada formulasi atau persamaan Y sama dengan asin omega T min Kx, ya. Nah, ini kita harus turunkan terhadap fungsi T atau diferensial terhadap T ya. Sehingga ketika diturunkan, nah kita lihat ini kan sin. Turunan sin itu adalah cos. Nah, setelah kita turunkan yang umumnya, baru kita turunkan yang kecilnya ini, yang omega T. Omega T turunannya adalah omega, maka omeganya keluar, jadilah omega A cos omega T min Kx. Inilah persamaan kecepatan. Bagaimana dengan persamaan percepatannya? Nah, persamaan percepatannya, anak-anak, kita harus menurunkan formulasi atau persamaan dari kecepatan terhadap fungsi T. Jadi yang tadi kita dapatkan omega A cos omega T min Kx, kita turunkan terhadap fungsi T. Ya, omega A-nya tetap omega A. Nah, turunan dari cos itu adalah min sin. Jadi ini minnya kurang. Min sin omega T min Kx gitu ya. Nah, kemudian turunan omega A. Wah, ini salah nih, ini A ya. Nah, turunan dari omega ya, turunan dari omeganya kita keluarkan. Jadi omeganya ke depan sini. Omega kali omega, omega kuadrat YP ini adalah yang ini tadi, asin omega T min Kx gitu ya. Oke, mungkin di sini agak lumayan berpikir ya, nanti di contoh soal Bapak akan jelaskan lebih rinci tentang implementasinya. Baik, contoh soal ya. Sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan ya, Y sama dengan 0,01 sin 20 pt plus 0,1 px meter. Dari persamaan gelombang tersebut, tentukan yang pertama adalah amplitudo, yang B arah rambatan gelombang, yang C frekuensi gelombang, yang D bilangan gelombang, yang E panjang gelombang, F cepat rambat gelombang, dan G persamaan kecepatan dan percepatan. Ya, jadi pertanyaannya ada 7. Kita akan coba ulas satu-satu gitu ya. Yang pertama langkahnya adalah kita tuliskan dulu persamaan simpangannya seperti ini. Status persamaan simpangannya kita buat aja rumus umum di atasnya. YP sama dengan plus minus asin omega T plus minus Kx gitu. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Di bawahnya tulis juga ya persamaannya ya, Y sama dengan 0,01
sin 20 pt plus 0,1 px meter. Nah, A di sini adalah amplitudo. Kita tarik garis lurus ke sini, berarti nilai amplitudonya jelas 0,01 meter. Langsung tulis saja jawabannya. Kemudian kan lihat di sini. Di sini berarti kan positif, berarti mulai dari puncak dulu ya. Kalau ini ya, ini positif. Nah, tapi ini ditanya adalah arah rambatannya. Kalau arah rambatannya lihat di sini. Kalau dia positif nilainya, berarti dia ke arah kiri gitu ya. Karena tandanya positif, itu arah rambatannya ya. Baik, ini berdua soal kita jawab. Selanjutnya, kita akan jawab yang C, frekuensi gelombang. Nah, ini kan persamaan umum tadi. Ini persamaan yang di soal. Di sini jelas kita tulis ya, ada omega. Omeganya tarik garisnya lurus ke bawah. Berarti omeganya 20 pi. Yang K-nya juga ditarik. Ini kita ambil jadi 0,1 px atau pi aja 0,1 pi untuk K-nya gitu ya. Sehingga kita masukkan rumusnya. Rumusnya kan tadi kan W sama dengan 2pf gitu ya. Jadi omega tadi nilainya berapa di sini? 20 pi, kita masukkan 20 pi sama dengan 2pf. 2 pi-nya pindah ruas ke sana jadi pembagi, maka frekuensinya sama dengan 20 pi per 2 pi. Kita coret pi-nya sehingga 20 bagi 2 yaitu 10 Hz. Bilangan gelombang yang ditanyakan di soal langsung saja kita tulis. Nilai K-nya yaitu 0,1 pi tanpa satuan gitu ya. Kemudian selanjutnya panjang gelombang. Panjang gelombang kita menggunakan formulasi bilangan gelombang yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Nilai K di sini jelas 0,1 pi. Masukkan ke sini 0,1 pi sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya kita kali silang ke atas, 0,1-nya pindah ke bawah. Jadi 2pi dibagi 0,1 pi. Sehingga jawabannya lambdanya adalah 20 meter. Oke, kita sampai ke E ya, kelima ya. Jawaban kelima. Selanjutnya, di soal bertanya tentang cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang kita gunakan rumus yang simpel aja ya. V sama dengan lambda kali F yang perkalian saja gitu ya. Nah, setelah itu masukkan lambdanya. Tadi kan jelas lambdanya tadi 20 meter. Kita masukkan ke sini 20 meter. Kemudian F-nya 10 Hz. Kita masukkan ke sini 10 Hz. 20 kali 10 berarti 200 meter per sekon. Gitu ya. Itu jawaban yang F. Kemudian selanjutnya yaitu persamaan kecepatan dan percepatan. Nah, persamaan kecepatan-percepatan ini yang pertama kita persamaan kecepatan dulu. Ini adalah formulasi umum dari Y-nya ya. Y sama dengan 0,01 sin 20 pt plus 0,1 px. Nah, Vp-nya kita turunkan ini, kita turunkan. Jadi omeganya 20 pt atau omega T-nya kita keluarkan. Jadi omega saja, omega dikali A, sin-nya turunan sin jadi cos. Nah, salin lagi aja yang di atasnya. Omega kali A, omeganya kan 20 pi, berarti 20 pi dikali A-nya 0,01 cos 20 pt plus 0,1 px. Dikalikan aja 0,01 dikali 20, 0,2 pi cos 20 pt plus 0,1 px meter per sekon. Nah, ini adalah persamaan kecepatannya gitu ya. Selanjutnya percepatan partikelnya ya, percepatan partikel. Nah, percepatan partikel ini kita akan menurunkan persamaan dari V tadi ya, turunan V tadi yang WA cos omega T min Kx. Nah, pertama itu ini kurang A-nya ya dikali A. Nah, biar jadi kuadrat. Nah, sehingga ini menjadi min WA kuadrat gitu ya. Ini omega, sorry ya. Jadi omega kuadrat dikali A. Nah, gitu ya. Baik, langkahnya begini. Pertama, tuliskan dulu persamaan kecepatan yang tadi ya. Persamaan kecepatan biasa ya, 0,2 pi cos 20 pt plus 0,1 px. Nah, pertama kita turunkan dulu yang 20 pt tadi. 20 pt tadi kan ini merupakan omega gitu ya.
Omega T. Omeganya kita turunkan keluar jadi omega kali A ya, tetap ya kalau A-nya ya. Omega kali A gitu. Atau kalau tidak A, ini nilai yang awal tadi yaitu merupakan 0,2 pi ya. Kemudian cos, turunan dari cos ini kan min sin, makanya min ini buat taruh di depan. Kemudian turunan cos tadi min sin, jadi min sin sin lagi ya 20 pt plus 0,1 px. Nah setelah itu ini tinggal kita kalikan saja 20 pi, kan omeganya 20 pi ya, 20 pi dikali 0,2 pi sin 20 pt plus 0,1 px. 20 pi dikali 0,2 pi yaitu min 4 pi kuadrat sin 20 pt plus 0,1 px. Inilah persamaan dari percepatannya ya. Maka dengan jawaban soal AP ini maka berakhir juga jawaban soal untuk pertanyaan yang pertama tadi. Selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu di sini di slide ini ya, tugasnya. Pertanyaannya juga ada 8. Silahkan kalian kerjakan di kertas maupun di buku, kemudian dikirimkan ke Bapak aja ya lewat via WA. Nah ini sebagai Bapak bisa melihat nanti apakah kalian sudah paham atau belum tentang bagaimana materi gelombang berjalan ini. Karena selanjutnya jujur anaknya setelah ini kita akan belajar gelombang stasioner. Nah gelombang stasioner ini lebih kompleks daripada gelombang berjalan. Harapan Bapak ketika kalian bisa paham tentang gelombang berjalan ini, gelombang stasioner nanti akan lebih mudah juga dipahami seperti itu. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih.